Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi materi. Tujuan pembelajaran ini agar dapat membedakan zat tunggal, campuran, unsur, dan senyawa. Di sini saya tunjukkan beberapa materi. Contohnya air, gula, kopi, emas, susu, garam, sirup. Ini semuanya contoh dari materi. Mari kita lihat sifat yang menonjol. Air sifat yang menonjol yaitu tawar, tak berwarna, tak berasa, dan tak berbau. Kemudian gula sifat yang menonjol rasanya manis. Kopi rasanya manis dan pahit. Emas berwarna kuning, berupa logam berwarna kuning. Susu rasanya gurih dan manis. Garam rasanya asin. Sirup rasanya manis dan asam atau aroma yang lainnya atau esense yang lainnya. Kalau kita lihat sifatnya, yang menunjukkan satu sifat, ini kita golongkan zat tunggal. Gula rasanya manis, zat tunggal. Kopi, dua rasa, manis dan pahit, jadi kita golongkan ke campuran. Emas warnanya kuning saja, kita golongkan ke zat tunggal. Susu yang sudah kemasan rasanya gurih dan manis, kita golongkan campuran. Garam rasanya hanya asin saja, kita golongkan zat tunggal. Sirup kita golongkan campuran. Dari contoh-contoh materi ini, kalau kita klasifikasikan, berarti materi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Zat tunggal itu meliputi apa saja? Yaitu meliputi unsur dan senyawa. Unsur masih dapat dibedakan, yaitu unsur logam, metaloid, dan non-logam. Demikian juga dengan senyawa. Ada dua macam, senyawa ion dan senyawa kovalen. Campuran ini ada tiga kategori, yaitu campuran homogen, koloid, dan campuran heterogen yang dikenal dengan campuran saja. Untuk koloid ini kita bahas nanti di kelas 11. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Dari contoh materi tadi yang kita ambil zat tunggal yaitu air, emas, garam. Kalau kita lihat wujudnya, air berwarna jernih. Semua permukaannya dipandang dari atas, dari samping, tampaknya sama. Air ini terdiri dari banyak molekul. Rumus molekul air adalah H2O. Jadi ini semuanya rumusnya sama, yaitu H2O. Emas. Lantakan emas berwarna kuning. Ini kalau diperkecil, ini tetap juga menunjukkan warna kuning. Emas rumusnya AU. Garam dapur berwarna putih. Setiap butiran berwarna putih, setiap butiran rasanya asin. Jadi ini sifatnya sama. Rumusnya juga sama. Setiap partikel rumusnya NaCl. Jadi apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagian, sifat dan susunan kimianya atau rumus kimianya sama. Paham bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan unsur. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur ini tadi kan merupakan zat tunggal.
Unsur ada unsur logam. Contoh unsur logam yaitu besi, emas. Lambang unsurnya yaitu Fe untuk emas, untuk besi Fe, untuk emas Au. Wujudnya bagaimana? Ini besi hasil dari pengolahan. Ini besi yang sudah dicetak. Ini besi emas dari pengolahan, ini emas yang sudah dibuat lantakan. Zat yang tergolong zat tunggal tadi diantaranya adalah unsur. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Di sini saya tunjukkan contoh unsur logam besi, lambang unsurnya Fe, ini besi hasil pengolahan, ini besi yang sudah dicetak. Jadi wujudnya seperti ini besi. Emas, lambang unsurnya Au. Ini emas hasil pengolahan, ini emas yang sudah dibuat lantakan. Masih unsur logam, tembaga, lambangnya Cu. Warnanya kuning kemerahan. Ini tembaga yang sudah dibuat kabel. Aluminium, lambangnya Al. Ini aluminium hasil pengolahan, ini sudah dibentuk. Natrium, lambang unsurnya Na. Ini contoh logam natrium, wujudnya logam natrium. Logam yang lunak dapat diiris dengan pisau, tetapi berbahaya apabila kena air karena bisa meledak. Kemudian magnesium, lambangnya Mg. Magnesium hampir sama dengan aluminium, akan tetapi magnesium lebih rapuh. Ini bisa dibuat menjadi seperti pita, tipis-tipis seperti pita. Contoh unsur non-logam, karbon, lambangnya C. Tentunya kalian sudah kenal. Karbon contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah arang, isi pensil, batu bara, dan sebagainya. Belerang, lambangnya S. Ini contoh atau wujud bongkahan belerang. Ini biasanya dihasilkan di gunung-gunung berapi. Jadi di kawah gunung berapi itu nempel-nempel bongkahan belerang berwarna kuning. Klor, lambangnya Cl, berupa gas yang berwarna kuning kehijauan. Gas ini sangat berbahaya apabila terhirup karena bisa merusak paru-paru. Kemudian yodium, lambangnya I. Yodium apabila dipanaskan mudah menguap, uapnya berwarna ungu. Contoh unsur metaloid, silikon. Lambangnya Si. Ini wujud dari unsur silikon. Silikon ini bisa dibuat cair, bisa dibuat gel. Nah, ini biasanya untuk kecantikan, operasi plastik, dan sebagainya. Arsen, lambangnya As. Arsen merupakan serbuk yang sangat beracun. Berilium, lambangnya Be, wujudnya seperti batuan. Astatin, lambangnya At, wujudnya juga seperti batuan. Ini contoh-contoh unsur, ada unsur logam, ada non-logam, ada metaloid. Nah, sekarang kita lanjutkan campuran. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Campuran dibedakan ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Ada koloid, koloidnya nanti dibahas di kelas 11. Nah, contoh campuran homogen, misalnya ini, minuman teh, Sprite, kemudian ini sirup, beberapa contoh sirup atau larutan-larutan di laboratorium. Jadi,
Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih. Kalau campuran homogen, apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen atau larutan adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara komponen penyusunnya. Jadi tampaknya serba sama. Ini tampaknya coklat semua. Ini satu gelas kimia tampaknya sama. Warnanya oranye, hijau, biru. Sekarang campuran heterogen atau campuran. Ini contoh campuran heterogen. Kopi susu. Kelihatan hitamnya kopi, putihnya susu. Kalau dirasakan manis. Ini contohnya puding. Kelihatan ini puding ini ada selasihnya. Ini ada campuran pupuk. Bermacam-macam pupuk NPK. Jadi campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara komponen penyusunnya. Jadi tampaknya serba aneka. Nah, sekarang saya lanjutkan senyawa. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Ini contoh senyawa. Ada gula pasir, ada garam, alkohol, cuka, gas CO2, dan urea. Kalau kita lihat rumusnya, berarti senyawa ini tersusun dari gabungan beberapa unsur. Jadi definisi senyawa, senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Zat yang lebih sederhana dari senyawa adalah unsur. Berarti senyawa kalau diuraikan menjadi unsur-unsur. Demikian juga senyawa merupakan gabungan dari unsur-unsur. Cara terbentuknya melalui reaksi kimia.